Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, ini dia Moon Gundam atau bernomor model AMS123XX Moon Gundam. Nah, diperkenalkan pertama kali dalam manga Mobile Suit Moon Gundam dan menjadi Mobile Suit utama yang dipiloti oleh tokoh utamanya yaitu Yuta Kasim, bocah suku cahaya yang berasal dari koloni luar angkasa bernama Moon Moon. Nah, latar cerita dari Moon Gundam sendiri berlatar waktu di UC 0092 yang artinya 4 tahun setelah peristiwa yang terjadi di Mobile Suit Gundam Double Zeta dan setahun sebelum peristiwa di Mobile Suit Gundam SAR Counter Attack terjadi. Nah, diceritakan di tengah kemajuan yang terjadi pada abad Universal Century, terdapat sebuah kelompok masyarakat yang menempati sebuah koloni luar angkasa yang masih menggunakan cara-cara lama alias tradisional gitu dalam kehidupannya. Mereka sama sekali tidak menyentuh teknologi dalam melakukan aktivitasnya. Yap, mereka adalah masyarakat yang tinggal di dalam sebuah koloni tua bernama Moon Moon. Koloni yang dibangun sebagai pangkalan tempat tinggal bagi sebagian masyarakat selama set 1 dibangun. Namun setelah set 1 selesai dibangun, mereka tetap menempati koloni tersebut secara ilegal dan menciptakan budaya mereka sendiri. Mereka memutuskan untuk menghindari kontak dengan dunia luar dan menggunakan cara-cara lama dalam menjalani aktivitas mereka. Mereka masih melakukan aktivitas berburu dengan menggunakan tombak serta benda-benda tradisional lainnya gitu. Pokoknya masyarakat yang berada di koloni ini jauh dari namanya kehidupan berteknologi. Mereka menyebut diri mereka sebagai orang-orang suku cahaya yang mempercayai ajaran suku cahaya di mana manusia meninggalkan ilmu pengetahuan akan teknologi dan hidup berdampingan dengan alam. Kehidupan mereka di koloni Moon Moon ini ya kurang lebih bisa digambarin kayak era-era kerajaan gitu, di mana ada yang memimpin dan dipimpin dengan sistem pemerintahan yang sederhana. Nah, di koloni inilah sejarah mengenai Moon Gundam lahir sebagai sebuah Mobile Suit pelindung bagi masyarakat koloni Moon Moon. Nah, ceritanya sendiri dimulai tahun UC 0091, di mana Amuro-ra yang tergabung dalam satuan unit khusus bernama London Bell sedang melakukan misi pembersihan antek-antek dari sisa-sisa Titan. Dalam melakukan misi yang tersebut, Amuro yang menggunakan Mobile Suit Trick DJ bertemu dengan Psycho Gundam MK4 G-Dors yang merupakan Mobile Suit sisa-sisa kembangan dari Titan. Nah, di situ Amuro terlibat pertempuran yang cukup sengit, yang pada akhirnya Amuro berhasil menghancurkan unit Gundam MK tersebut. Namun, kepala serta beberapa bagian dari unit tersebut yang di angkasa, yang mana 1 tahun kemudian ditemukan terdampar di permukaan koloni Moon Moon dan merusak sebagian permukaan dari koloni tersebut. Oh ya, BTW unit Psycho Gundam MK4 G-Dors ini merupakan Mobile Suit yang dilengkapi dengan Psycho-Mu ya, yang mana kalau kita ingat Titan sebelumnya pernah ngembangin mobile armor dengan teknologi Psycho-Mu juga, yakni Psycho Gundam. Nah, bisa dibilang Gundam MK4 G-Dors ini kayak semacam project lanjutannya gitu, namun dengan tambahan senjata yang memang dikhususkan untuk penggunaan teknologi Psycho-Mu, yaitu 16 Psycho Plate yang terpasang di bagian belakang yang dapat dikendalikan jarak jauh hanya dengan menggunakan pikiran melalui sensor gelombang manusia dengan kemampuan New Type. Senjata Psycho Plates ini memungkinkan digunakan layaknya senjata Vanilla gitu ya. Oh ya, BTW bentuk Psycho Plates ini kayak pintu ya, makanya dinamain MK4 G-Dors. Ya, karena Psycho Plate ini nyerupain kayak bentuk pintu gitu. Nah, diketahui juga teknologi semacam ini dikembangkan oleh seseorang yang masih misterius identitasnya bernama Mr. Enkidu. Mr. Enkidu ini motifnya ini masih belum jelas ya. Admin sebut masih belum jelas ya, karena dia sendiri yang ngebantu ngembangin di Gundam buat Titans, tapi dia sendiri juga yang ngebocorin tentang proyek ini ke Federasi, sehingga pada akhirnya Amuro tahu dan berhasil melumpuhkan nih Gundam. Makanya sosok Mr. Enkidu ini masih misterius sampai sekarang. Oke, balik lagi ke pembahasan soal Moon Gundam ya. Nah, beberapa bagian dari Gundam MK4 G-Dors yang hancur dan terdampar di koloni Moon Moon tadi ditemukan oleh masyarakat di sana yang kemudian memicu sebuah perdebatan gitu. Mereka menganggap bahwa datangnya benda yang mereka anggap asing ini ke koloni mereka akan justru mendatangkan bencana bagi mereka. Dan benar saja, akibat dari adanya bencana tersebut, mereka terpaksa harus melakukan kontak keluar agar mendapatkan bantuan untuk memperbaiki koloni mereka yang rusak akibat benda-benda tersebut. Namun keputusan untuk melakukan kontak dengan dunia luar justru semakin memperparah keadaan di koloni. Mereka justru pada akhirnya terlibat pertempuran di antara New Zeon dan Federasi. Koloni mereka pada akhirnya terlibat akan pertempuran antar Mobile Suit yang menciptakan keadaan di koloni Moon Moon sendiri menjadi kacau. Namun dari situlah Moon Gundam lahir sebagai penyelamat bagi koloni Moon Moon. Nah, berbekal dari sisa-sisa bagian Gundam MK24 G-Dors tadi, yakni bagian kepalanya yang digabungkan dengan Mobile Suit Vargil milik New Zeon,
yang secara tidak sengaja berlabuh ke koloni Moon Gundam berhasil tercipta sebagai mobile suit dengan teknologi Seikomu yang dikatakan super. Jadi bagian tubuh dari Moon Gundam sendiri merupakan bagian tubuh dari AMS-123X Fargil yang merupakan mobile suit eksperimental untuk pengembangan Sazabi bagi Neo Zeon. Sedangkan bagian kepalanya ialah kepala dari Gundam MK4 G-Doors tadi. Nah, dengan digabungkannya kepala Gundam MK4 G-Doors ke dalam badan Fargil, terciptalah sebuah Gundam yang disebut sebagai Moon Gundam. Nah, pilotnya yaitu Yuta Kasim yang merupakan bocah New Type asli Moon berhasil mengendalikan Moon Gundam dengan kemampuan New Type yang dimilikinya. Yuta berhasil mengaktifkan bagian-bagian psychoplate dari Gundam MK4 G-Doors tadi yang terdampar di dinding-dinding koloni Moon lalu menyatu ke dalam Moon Gundam dengan bentuknya yang nyerupain bulan sabit gitu. Makanya nih Gundam dinamain sebagai Moon Gundam. Nah, BTW psychoplate-nya ini yang terpasang ke dalam Moon Gundam ini jumlahnya hanya 8 aja ya. Hal ini dikarenakan psychoplate yang terpasang pada Gundam MK4 G-Doors sebelumnya yang semestinya jumlahnya 16 bagiannya hilang dan hanya tersisa 8 yang tersebar di dinding-dinding koloni. Nah, awalnya Moon Gundam sendiri ini warnanya ungu kebiru-biruan gitu, yang ngikutin warna dasar dari mobile suit Fargil itu sendiri. Namun nantinya diwarnai kembali dengan beberapa bagian yang didominasi dengan warna putih. Oh ya, untuk persenjataan serta fitur, selain adanya persenjataan psychoplate dan fitur Seikomu yang terpasang pada Gundam ini, Moon Gundam juga dilengkapi dengan beberapa persenjataan seperti ada Falcon Gun, Butterfly Edge yang terletak di bagian sekitar lengan yang dapat menghasilkan beam blades, lalu ada beam Tomahawk, senjata semacam beam saber namun dengan bentuk kapak, serta ada juga beam rifle dan long rifle. Ya, pada dasarnya persenjataan yang dilengkapi di Gundam 1 ini berasal dari persenjataan yang telah dilengkapi pada Fargil, yang mana Fargil sendiri merupakan unit eksperimen dari Sazabi. Makanya kalau dilihat persenjataan yang terpasang di Moon Gundam ini ya kurang lebih sama kayak yang terpasang di Sazabi, contohnya kayak beam Tomahawk-nya ataupun bentuk senjata beamnya. Nah, namun dari seluruh persenjataan tersebut, senjata yang paling tetap utama dan memang secara khusus mencolok di Gundam 1 ini ya tetap psychoplates-nya. Apalagi psychoplates-nya ini dapat dikatakan fleksibel gitu ya, dapat dibentuk sesuka hati, entah itu sebagai senjata untuk menyerang ataupun bisa juga untuk berlindung. BTW psychoplate ini ingatin admin sama bentuk GN holster bitnya Gundam Zabanya ya. Bentuknya ini sama-sama manjang gitu, plus bisa dibentuk-bentuk sesuka hati. Oke, secara keseluruhan buat admin nih Gundam bisa dikatakan sebagai kombinasi antara unit Seikomu yang dikembangin sama Federasi dengan Neo Zeon. Palanya yaitu MK4 G-Doors merupakan kembangan dari Federasi, meskipun pada saat itu Titans yang kembangin nih Gundam bukan lagi bagian dari Federasi alias mantan Federasi. Sedangkan badannya yaitu Fargil merupakan unit kembangan dari Neo Zeon. Makanya bisa admin bilang Moon Gundam yang dipiloti oleh Yuta adalah hasil kombinasi sempurna di antara Federasi dan Neo Zeon. Cerita lengkapnya mungkin bisa kalian baca sendiri ya di manga Mobile Suit Moon Gundam. Ceritanya ini buat admin seru juga buat diikutin. Ngambil konsep yang beda gitu aja kalau kata admin. Tokoh utamanya nggak selalu digambarin sebagai oknum yang memihak salah satu fraksi, entah itu Federasi ataupun Zeon. Kita juga nggak terlalu dibawa ke konflik perang berskala besar yang biasa digambarin di UC gitu. Kita justru diperkenalkan sisi lain dari abad UC, di mana di tengah kemajuan peradaban masih terdapat sebuah koloni tua bernama Moon yang tidak ikut campur dalam urusan perpolitikan dunia alias netral, dengan cara tidak melakukan kontak dengan dunia luar. BTW koloni Moon ini sempat ditunjukin ya di beberapa episode di Mobile Suit Gundam Double Zeta, di mana pada saat itu kapal Argama sedang membutuhkan pasokan untuk perbaikan, terpaksa harus berlabuh ke koloni Moon ini. Oke, balik lagi soal Moon Gundamnya, admin suka banget ya sama desainnya. Desainnya itu unik, gak kayak bentuk Gundam pada umumnya, apalagi bentuk kepalanya yang ada kayak semacam bentuk tambahan spoiler di atas tanduknya gitu ya. Ditambah juga bentuknya yang sedikit gemuk dibandingkan ukuran-ukuran body Gundam biasanya. Tapi yang bikin semuanya tambah keren ya karena ada psychoplates-nya ini yang bisa terbang munyer-munyer gitu ngelilingi nih Gundam. Karena psychoplate ini juga di SAR Counter Attack, Amurorai jadi terinspirasi buat Nu Gundam dengan bentuk funnel yang demikian. Ya harapannya admin cepet-cepet aja nih Moon Gundam dapat adaptasi animasinya ya, karena ceritanya ya cukup unik aja kalau diangkat ke animasi. Nah, mungkin segitu aja review singkat dari admin soal Moon Gundam ini. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana nih tanggapan kalian soal Moon Gundam ini? Bisa kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang bisa admin bahas di video kali ini. Karena pada dasarnya admin juga manusia yang penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki ataupun dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen kalau kalian mau ngasih saran ke admin bahas apa berikutnya, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!